Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompovan Video. Seperti yang saya janjikan, kita akan belajar tentang base entry swap zone. Apa itu base entry swap zone? Jadi base entry swap zone ini hampir sama dengan role reversal, teknik SNR ataupun support and resistance. Jadi nanti kamu akan buat perbandingan sendiri apa itu base swap zone dan apa itu role reversal. Sebenarnya hampir sama, cuma istilah dia itu berbeza lah, sebab ini SNR dia menggunakan support and resistance ataupun teknik role reversal. Jadi di dalam supply and demand kita menggunakan swap zone. Gimana cara kita untuk ambil base swap zone dan macam mana keadaan, sifat ataupun pergerakan market di dalam forex trading itu sehingga kan kita menggunakan swap zone. So base entry ini yang kita pelajari, yang pertama itu adalah base entry sell dan buy, dan yang kedua ini adalah kita akan belajar tentang base swap zone. So, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya nih, saya harap kamu boleh subscribe supaya video, dan kalau kamu rasa diri kamu tuh mempelajari benda yang baru ataupun teknik yang baru, so kamu boleh share kepada kawan-kawan supaya kita boleh kongsi-kongsi rezeki, supaya mereka pun boleh dapat profit. Base swap zone ini saya paling sukalah, sebab kita memang selalunya dapat profit lah. Jadi kamu masuk dalam base swap zone, kamu kena wajib tengok apa itu base entry untuk sell dan buy. Sebab kalau kamu tidak tengok, kamu pasti akan keliru sekiranya kamu masuk terus di dalam base untuk maksudnya base swap zone. Kalau kamu mau tengok video tentang base entry sell dan buy, so kamu boleh tekan di link di atas tuh supaya kamu tidak keliru lah tuh. Sebab itu saya pisahkan video nih, apa itu base entry sell dan buy dan apa itu base untuk swap zone, sebab hampir sama tapi tidak sama cara untuk menggunakannya. Jadi untuk tidak buang masa, akan teruskan kita punya pelajaran ini. Kita akan masuk dalam chat, tapi sebelum itu, kalau kamu belum ada account trading forex, kamu boleh tekan link di bawah description tuh. Kamu boleh tekan untuk register percuma, dan kalau kamu sudah register, kamu boleh WhatsApp dengan saya akan masukkan kamu di dalam Telegram group untuk kita belajar forex secara percuma lah di dalam kita punya grup Telegram tuh. Dan di situ juga saya akan bagi signal-signal yang bagus, yang kuat, yang strong orang bilang untuk scalping lah. Kalau kamu jenis orang yang swing trader, so kamu boleh follow saya punya analisis setiap hari Sabtu untuk minggu hadapan. So kalau saya buat video untuk hari Sabtu, kamu boleh start untuk PO hari Isnin minggu akan datang, sebab hari Senin market sudah buka dan hari Sabtu kita punya market forex trading tutup. Jadi saya senang untuk buat analisis. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chat supaya kita lebih cepat belajar lah. Oke? Seperti biasa kita akan belajar. Pelajaran seterusnya adalah base entry untuk swap zone. Oke? So kamu boleh screenshot nih apa yang kita maksudkan dengan swap zone dan macam mana kita gunakan swap zone. Yang paling penting lah kan, base ini digunakan apabila base level entry kita di breakout. Oke, ingat tuh. So saya akan bagi satu contoh. Sekiranya kita ada sini kita ada drop base rally. Oke, drop base rally ya. So kita garis, kita punya base level contohnya di atasnya. Ini adalah base level kita. Jadi yang sini adalah breakout, dan kita punya base level telah di breakout. Tapi yang ini dikenali sebagai fake out. So itu nanti kita belajar lah. Apa yang penting kita belajar dulu apa itu breakout. Oke ya. So base ini digunakan apabila base level entry kita di breakout. Oke ya. Ini base level entry, rally base drop, dan ini base level entry kita dalam kotak ini adalah base area range untuk base entry. Jadi kita try untuk entry di atas. So ini adalah line kita, baseline kita di sini ataupun base level. Jadi telah di break. Oke ya. Oke, ini yang maksudnya telah di break. So simple kan? Nampak senang kan? Lalu kita akan cari lagi
Oke ya, saya cari lagi ya. Oke, so kita kasih zoom sedikit lah, nampak besar. So di sini kita ada base untuk rally base rally, oke. So pas itu kita tandakan, contohnya kita tandakan di sini, oke. So di mana breakout kita? Oke, breakout adalah kita tukar warna dulu. Breakout berada di sini, oke. Ini adalah breakout, oke. Base level kita di break. Ingat di break dan terus price membuat penurunan dan naik semula. So ini adalah breakout kita, oke. Kita tengok lagi banyak situasi tentang breakout nih, oke. So di sini ada breakout. Oke, kita cari ini ya. So di level sini kita ada breakout juga. Oke, apa yang kamu nampak di sini adalah satu rally base rally, oke. Rally yang panjang nih, biru nih, merah kecil nih, dan rally. So ini base juga, kecil-kecil pun base, dan kita coba untuk entry di bawah sini. So di shadow. So di mana breakout? Breakout adalah di sini, oke. Nampak nih, double candlestick breakout, double breakout. So ini yang kita maksudkan dengan breakout. So saya akan cari lagi. So ini pun breakout, oke. So saya akan tandakan ini level kita rally base drop, oke. Rally base drop. Di mana breakout ya? So ini breakout, oke. Ini adalah breakout. So kalau kita mau contohnya kita mau entry level, contohnya di area sini, oke. Oke, base level kita di sini. So ini breakout kita. Oke. Oke, so kita buat balik, cari lagi contoh. Oke, yang ini drop base rally. Oke, drop base rally. Sini ya. So kita expect yang kita akan entry di sini. Oke. Untuk sell stop. So di mana kita punya breakout? Di sini, oke. Ini adalah breakout. Ini yang saya maksudkan dengan breakout. So kita belum belajar lagi apa itu base swap zone, tapi kita sekarang belajar breakout dulu. Ini adalah base standard, base untuk buy, untuk sell. So biasa yang pelajaran yang awal-awal saya bagi tahu tuh. Tapi untuk breakout kita akan belajar sekarang, oke. Di mana breakout? Ya, di sini kita ada apa? Drop base rally, drop base drop. So kita try expect yang mau entry di sini, oke. So di mana breakout kita? Di area sini, oke. Besar breakout nih, nampak? So yang saya garis ini adalah base level. Base level entry. So ini kita maksudkan dengan base level entry. Tidak semestinya kita di bawah shadow nih, apa yang pasti base level kita ini ataupun base kita ini ataupun entry kita mestilah masuk di dalam base ini ya, yang warna kuning ini. Sebab itu saya pakai rectangle untuk bagi dia nampak kita punya range lah, area kawasan kita untuk masukkan kita punya entry. Contohnya kalau saya tidak mau di sini, oke, saya mau lebih rapat sedikit lah. Oke, so ini base entry kita di shadow. Oke, nampak di shadow nih. Kalau macam contohnya saya tidak mau entry sini, saya mau entry di sini. So di sini base entry kita. Apa yang pasti kita punya entry mestilah di dalam base, oke? Kita tengok lagi. So di sini pun ada base, oke, kita ada rally base drop. So kita punya base sangat besar. So ini base kita, oke? Di mana kita punya breakout? Oke, contohnya kalau saya mau entry di sini lah, oke. Oke, ini base level entry ya. Base level entry, oke. So di mana breakout kita? So di sini kita ada 1, 2 breakout. Ataupun kita boleh rumuskan sekali dengan ini 1. Di sini kita punya breakout. So kita expect price akan turun, dia turun terus, oke. So kita cari lagi, sebab
kalau mau praktis, kita mau praktis ini, kita mesti banyak cari di dalam backtest punya chart tadi yang berlalu, yang sudah berlalu. Oke, so kita akan cari di sini ada swap zone. Kita cari first kali kita cari base dulu. Oke, sini kita ada drop, base, drop. Oke, di BD. So di mana kita punya breakout? Breakout kita tidak tahu selagi kita tidak base entry. So saya expect price akan kita akan try buat buy di sini. Oke, kita try buat buy stop Oke, coba. Oke, di sini saya try buat di sini. So, di mana kita punya breakout? Di area sini kita punya breakout. Oke. So, kita expect untuk buy stop dan pump price terus naik. Haha. Oke, kita cari lagi. So, di sini kita ada swap zone. Oke, nampak merah, biru, merah. Merah, biru, merah itu apa? Merah, biru, merah itu adalah untuk sell. Dan dia price sudah membreak di sini dan kita expect price akan tembus di sini. Oke, di mana breakout kita? Oke, di sini breakout. Kita mau cek level entry, kita coba di bawah. Contohnya kita mau base BLE kita BLE kita di bawah dan kita expect price akan kita cari dulu breakout. Oke, breakout di sini. Lepas itu kita expect price akan mantul di area sini. Oke, so ini double breakout lah. Itu double breakout tuh nanti saya akan ajar kamu pelajaran yang seterusnya. Sebab ini bukan juga bilang susah, tapi tidak juga bilang senang. So, itu bergantung dengan kita lah. So, apa yang pasti kita sekarang kita belajar single breakout dulu, bukan double breakout. Oke? So kita ada di sini ada satu lagi breakout. Oke, di sini breakout, nampaklah. So saya ajar kamu yang nampak, yang pasti itu, yang pasti. Oke, nampak di sini ya. Oke, so kita ada breakout di sini. Apa di sini? Kita ada drop base rally. Oke, drop base rally. Kita ada base yang sangat besar. Base yang sangat besar, kita kena hati-hati. So di mana kita mau entry? Oke, contohnya kita punya base di sini. Oke, so kita sudah base level kita sudah di break dan di mana breakoutnya di area sini. So ini adalah base untuk buy. So kita expect yang price akan turun dan terus turunlah. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk base, cara mencari base swap zone. Entry-nya itu saya belum ajar lagi, sebab saya tidak mau terus satu kali lah, sebab saya takut nanti kamu kurang paham. So, untuk mencari base itu kita sudah cukup banyak lah kan. So, base semua. Kalau kita buat semua base entry di sini pun ada nih, sini ada. Confirm kita profit sudah nih sebenarnya. Tapi apa yang pasti, kita belajar dulu cara mencari base entry swap zone untuk yang sangat simple. Sebelum itu saya akan baca balik. Base entry swap zone. Base ini digunakan apabila base level kita, base level entry kita di breakout. Oke? Di breakout. Contohnya, oke? So, contohnya saya expect di sini berlaku satu oke, di sini saya expect berlaku satu rally base drop, oke? Ini rally base drop, ini base untuk sell. Apabila base untuk sell kita ini sudah di break, so di sini kena break, kita expect yang price akan mantul buy. Oke? So first kali break di sini, kita zoom kita. Oke, ya. First kali kena break di sini. Oke. So apabila sudah berlaku break, base entry di sini sudah menjadi base untuk swap zone. Jadi kalau base untuk sell di sini, so kita kena buy. So selepas dia breakout, dia naik ke atas, selepas break dia naik ke atas, price naik ke atas, kita entry, kita tukar entry bukan lagi untuk sell tapi untuk buy limit. Oke, nampak Sebab apa? Sebab kita punya base sudah di breakout. Oke. Base level entry kita sudah di breakout. Oke, nampak Nanti saya ulang balik, oke? So ini kecil cilipan ya. Mustahil kamu tidak nampak di sini. Kalau saya kasih M30 lagi nampak lah.
sangat besar lah dia punya perubahan di sini ya. Sangat-sangat besar dia punya penampakan di sini, penampakan. Oke, nampak kan? Kita coba di sinilah. Penampakannya kan. Oke, kita taruh tepi. So, base yang saya gunakan di sini adalah base untuk sell, oke? Saya masuk H1. Base yang saya gunakan adalah rally base drop, oke? Biru, biru, merah. So, kita expect dia turun, oke? Selepas kita entry di sini, lepas saja kita nampak habis warna merah ini, kita terus entry dan price turun sekejap sebanyak berapa pips? Sebanyak 34 pips dan terus price mantul mengambil stop loss kita sebanyak 11 pips di atas sini. Oke. Jadi apabila price sudah membreak kita punya price sudah membalas balik. So apa yang patut kita buat adalah kita akan tukar sell limit kepada buy limit. Apabila telah di break dan akhirnya kita entry buy limit di sini sekarang price naik dan terus mengambil kita punya PO di sini dan akhirnya price terus naik ke atas. So kalau kita punya stop loss so kita expect price akan tidak melebihi daripada kita punya apa di sini? Aku tarik SL dulu. Kita punya demand zone. Demand zone kita di sini ada demand zone, so kita expect price tidak akan tembus. Jadi kalau price tembus berarti price membuat decision point. So price tidak akan thumb naik ke atas, thumb turun, dia akan membuat sideways di sinilah. Oke, so kita tinggalkan kalau sudah berlaku begitu. Jadi apa yang pasti kalau apabila kita punya base level entry sudah di break dan mengambil kita punya stop loss, kita tunggu untuk buy limit di sini. Dan price sudah mengambil kita punya PO, membuat penurunan sedikit dan thumb naik ke atas sebanyak daripada entry kita sebanyak 91 pips. Oke. Kamu boleh juga tukar kalau macam contohnya di sini tadi base level entry ini adalah untuk sell. Apabila kena break, so kita pindahkan di bawah body ya, di bawah shadow ataupun di bawah body. Jadi kita punya SL bukan lagi kita punya BLI bukan lagi di atas tapi di bawah untuk buy. Nanti kamu belajar dia. Saya ada ajar juga di video akan datang lah. Tapi kalau kamu ambil video ataupun belajar secara online dengan saya akan forward. So, ini semua ada di dalam pelajaran nih. Ini ada dalam pelajaran yang saya ajar secara berbayar lah. So, ini video untuk kali ini. Ini bukan berbayar, tapi kamu kena tengok betul-betul lah. Kita akan buy limit di sini dan price sudah turun, thumb naik ke atas. Oke? So, selepas kita entry di sini, kita sudah profit. Ambillah, cut profit lah seadanya. Terus price membuat penurunan, membuat kenaikan dan membuat penurunan balik. Oke? Membuat penurunan balik. Jadi apabila sudah price membuat penurunan, kita expect sekarang price di sini ya. Sini kita punya buy limit ya. Kita expect apa? Seterusnya price akan membuat satu flag di sini, oke. So kalau cara saya untuk analisis lah. So, apabila berlaku satu flag, kita akan expect price akan sampai di sini. Kita akan entry di area sini. Di range kawasan sini untuk apa? Untuk sell. Untuk sell, sebab di sini berlaku satu flag. So, kita gunakan base ini untuk sell. Oke. So, kita boleh tukar kita punya base. Cari base swap zone. Ini bukan lagi base swap zone untuk sell. So, kita tarik di sini. So, di sini berlaku satu rally base rally, drop base rally ya. So apabila sudah di break, so di sini kena break. Saya harap kamu paham, ulang-ulang tengoklah. Sini kena break, kita punya base level di sini. Oke, contohnya kita base level kita contohnya di sini ya. BLI kita di sini. So sekarang saya buat live trade punya sedang running. Oke. So kita expect BLI kita di sini. Oke. Dan kita pindahkan daripada sini ke sini. Kita punya base. Base ini adalah buy. Rally base, drop base rally. So, apabila di break menjadi base swap zone untuk sell. So, base ini untuk buy.
Apabila kita punya base level entry telah di break, so ini berlaku bertukar menjadi base untuk sell. So kita akan entry di sini. Kalau kita entry di sini, kalau price sudah naik dan price terus membuat penurunan. Tapi paling selamat entry, kita akan entry di area atas shadow kita di sini. Oke. So kita akan pasang sell limit di sini. Ya. So kita expect yang price akan turun. So untuk buat sell limit itu sangat senang. So kita tekan saja dan tekan sell limit. So ada sell limit 5 sen di sini. Oke, so nanti kita akan tengoklah macam mana perjalanan dia. Jadi di mana kita punya stop loss? Stop loss yang sangat penting ya. Stop loss ini wajib di dalam supply and demand rules ataupun peraturan supply and demand, kita mesti ada stop loss. So di mana stop loss kita? Untuk 5 sen kita kena cari dalam 30 pips kah begitu? Begitulah, sekitar begitulah. Di bawah 30 pips kah? Oke juga, ya. So sini saya ambil dalam 17 pips. Kemungkinan saya akan naikkan sedikit sebanyak 25 pips. Oke, so sampai di sini kita punya stop loss. Oke, stop loss tidak susah lah. So apa yang pasti saya akan copy dia punya parameter. Oke, copy dan saya akan double klik kita punya sell limit dan saya akan tekan paste di stop loss kita dan modified. Terus kita ada stop loss di sini, oke. So kamu boleh tengok juga berapa kamu loss. Berapa duit kamu loss di sini, oke. Saya tarik $9.34, sekitar $10 lah. $9.50. Sekiranya kita kena stop loss. Kita menggunakan lot 5 sen untuk Eurocat. Dan sekiranya kita kena stop loss, sekiranya price tembus di sini ya, kita rugi $9.50. Jadi di mana take profit kita? Take profit kita sangat senang untuk setup flag. Ini advance sudah kamu belajarnya. So kita akan tarik ini ya. Kita akan ambil kita punya ini kita ukur dulu flag nih ya, pull nih ya. Kita ukur pull dari atas pergi bawah nih, kita ukur cun-cun. Lepas itu kita letak di entry kita. So di mana kita punya take profit? So sampai di sini, oke. Sini take profit kita. So kita boleh letak horizontal line. Lepas itu kita copy parameter dia seperti biasa, senang. Lepas itu double klik, letak di take profit dan paste and modify, oke. Lepas itu kita boleh cek berapa profit kita. Sebanyak 69 USD. So kalau kita loss di sini $9 saja. $10 lah, oke. Tapi kalau kita profit, kita boleh dapat hampir 70 USD. $69. Oke. So ini cara dia untuk setup daripada swap zone. Ini dia punya kombinasi ya. Daripada setup swap zone dengan menggunakan setup swap zone untuk setup flag. Kita ada base swap zone menggunakan setup flag. So ini sudah advance lah. So sekarang saya expect price akan buat macam ini. Ya, so saya harap video ini bermanfaat lah untuk kamu belajar bagus-bagus ya. Sebab kenapa saya expect price akan membuat penurunan. Sebab apa? Di sini trending structure di sini berlaku satu ini adalah higher high kita, higher low, di sini higher high dan tiba-tiba kita punya higher low di breakout sini menjadi lower low dan di sini tempat entry kita adalah lower high ataupun area head and shoulder. Sekarang ini area left shoulder ataupun di mana di decision point left shoulder. So kita akan entry sini dan pump. Ini confirm price akan turun lah. So kalau kamu kamu boleh follow ini lah. Sebab kalau harap-harap tidak terlambat lah saya upload di video ah. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya untuk video base entry untuk swap zone. Jadi saya harap kamu banyakkan latihan mencari breakout dulu. Di mana breakout? First kali kamu kena cari base entry, lepas itu kamu cari di mana breakout. Itu yang paling penting kamu belajar.
Selepas sudah kamu master mencari breakout, baru kamu boleh gunakan entry atau base entry swap zone ini untuk kamu punya setup seterusnya. So kamu tidak boleh terus-terus belajar seperti mana yang saya analisis sekarang tuh, sebab kalau kamu buat begini, saya takut kamu akan tersesat. Jadi paling bagus kamu follow saya punya pelajaran ini, kamu kena belajar base entry dulu. Untuk buy, untuk sell ada dua kan, ada 4 semua, 2 untuk sell, 2 untuk buy. Selepas itu kamu cari base untuk entry swap zone, kamu cari base buy atau base sell, baru cari breakout. Selepas itu baru kamu belajar entry untuk base swap zone. Oke, so sampai di sini saya video untuk kali ini. Saya Bob Rompuvan. Salam sejahtera. Bye bye.